Puji Tuhan, saudari, kita hari ini memasuki pelajaran kebenaran tingkat yang pertama, volume 3, pelajaran yang ke-34, dengan judul diikatkan kepada Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Saudari, beberapa minggu terakhir di dalam kelas kebenaran, kita membahas mengenai percaya dan baptisan. Saudari, ini adalah tahap awal keselamatan penuh Allah, yaitu melalui kita percaya dan dibaptis. Saudari, melalui kita percaya dan dibaptis, kita mengalami satu realitas di dalam tahap awal keselamatan penuh Allah ini, yaitu kita diikatkan kepada Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Saudari, berita hari ini akan membawa kita melihat dalam proses kita percaya dan dibaptis, kita mengalami realitas ini, yaitu realitas diikatkan kepada Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Makna diikatkan itu berarti kita dibuat menjadi satu. Karena pengikatan ini adalah kepada satu persona yang hidup, yaitu kepada diri Allah itu sendiri, maka kesatuan yang dihasilkan juga adalah sebuah kesatuan yang organik, kesatuan yang hidup antara kita dengan diri Allah. Saudari, di dalam percaya kita dan di dalam kita melalui proses baptisan, realitas ini kita alami, yaitu kita diikatkan kepada Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Nah, realitas seperti apa yang kita alami, ini akan dibahas di dalam berita ini. Minggu ini baru bagian yang pertama, kemudian akan dilanjutkan bagian yang kedua minggu depan. Diikatkan kepada Allah Tritunggal, maka berarti diikatkan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Karena Allah Tritunggal itu terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Dalam berita ini kita akan membahas mengenai realitas yang kita alami ketika kita percaya dan ketika kita dibaptis. Realitas kita diikatkan kepada Allah Bapa dan Allah Putra. Minggu depan kita akan masuki bagian yang kedua, yaitu kita diikatkan kepada Allah Roh. Amen. Diikatkan kepada Allah Bapa. Allah Bapa ini adalah sumber dari Trinitas yang ilahi. Dia adalah sumber dari Allah Putra, dia juga adalah sumber dari Allah Roh. Ini berarti dia adalah sumber dari Trinitas yang ilahi. Yohanes pasal 13 ayat 3 mewahyukan bahwa Kristus Sang Putra itu datang dari Bapa. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 juga mewahyukan bahwa Allah Roh itu juga berasal dari Allah Bapa. Karena itu, saudari, Allah Bapa ini adalah sumber dari Trinitas yang ilahi. Kalau di dalam percaya dan baptisan kita disatukan dengan Allah Bapa, kita diikatkan kepada Allah Bapa, itu berarti kita diikatkan kepada sumber dari Trinitas yang ilahi. Betapa mulia, saudari, kita orang yang berdosa, ya, melalui percaya dan dibaptis. Oh, kita diikatkan kepada Allah Bapa. Kita diikatkan kepada sumber dari Trinitas yang ilahi. Men, di dalam berita ini kita akan melihat bahwa diikatkan kepada Allah Bapa itu adalah melalui 3 hal.
Tiga hal itu adalah berpaling kepadanya melalui pertobatan, kemudian dibaptis ke dalam Dia, dan yang ketiga dilahirkan dari Dia. Amen. Berpaling kepadanya melalui pertobatan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18, di sana dikatakan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudari, untuk kita bisa diikatkan kepada Allah Bapa, manusia harus terlebih dahulu berpaling kepadanya melalui pertobatan. Oh, saudari, bertobat itu adalah memiliki satu perubahan pikiran, yaitu berpaling dari segala hal selain Allah, dari segala hal yang bertentangan dengan Allah kepada Allah itu sendiri. Saudari, ini terjadi saat kita memutuskan untuk percaya. Saudari, kenapa kita bisa memutuskan percaya? Karena kita berpaling kepada Allah. Saudari, kita berpaling dari segala hal yang bukan Allah, dari segala hal yang bertentangan dengan Allah kepada diri Allah itu sendiri. Kenapa manusia memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang selain Allah, kepada hal-hal yang bertentangan dengan Allah? Menurut ayat ini, saudari, kita bisa melihat karena manusia itu berada di bawah kuasa iblis, di bawah otoritas iblis. Karena itu Paulus menerima amanat dari Tuhan. Dia menerima satu amanat, yaitu apa? Membawa manusia itu berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Demikian juga ketika kita percaya. Saudari, saat itu kita berpaling dari kuasa iblis, dari otoritas iblis kepada diri Allah itu sendiri. Saudari, inilah pertobatan. Inilah berpaling kepadanya. Saudari, ini akan menjadi satu jalan bagi kita untuk diikatkan kepada Allah Bapa. Kemudian yang kedua, diikatkan kepada Allah Bapa itu adalah melalui dibaptis ke dalam Dia. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19b ya, di sini dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudari, untuk diikatkan kepada Allah Bapa, manusia tidak hanya perlu berpaling melalui pertobatan. Manusia juga perlu diletakkan di dalam Bapa melalui baptisan. Ayat ini mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa. Artinya, saudari, ketika kita percaya dan ketika kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis, saudari, kita sedang diletakkan ke dalam nama Bapa, ke dalam persona Bapa itu sendiri. Saudari, kalau kita diletakkan ke dalam Dia, artinya kita memiliki satu kesatuan dengan Dia. Artinya kita diikatkan kepada Allah Bapa. Kemudian yang ketiga, kita diikatkan kepada Allah Bapa adalah melalui dilahirkan dari Dia. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Di sini dikatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kenapa, saudari? Dilahirkan dari Allah, itu membawa kita memiliki kesatuan atau diikatkan dengan Sang Bapa. Saudari, karena kelahiran itu membuat kita berbagian dengan
hayat dan sifat dari orang yang melahirkan kita. Kalau hari ini kita dilahirkan dari Allah, ketika kita percaya, itu artinya kita berbagian dengan hayat dan sifat Allah. Saudari, ini menjelaskan kesatuan seperti apa yang kita miliki dengan Allah Bapa. Ikatan seperti apa yang kita miliki dengan Allah Bapa. Saudari, kesatuan kita dengan Allah Bapa adalah kesatuan di dalam hayat dan di dalam sifat Bapa. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 15, di sana dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, akan beroleh hayat yang kekal. Saudari, hayat yang kekal ini adalah hayat Allah. Ketika kita percaya, kita menerima hayat Allah. Saudari, menerima hayat ini membuat kita memiliki kesatuan hayat dengan Allah Bapa. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4, di sana juga dikatakan, kita orang yang percaya, kita mengambil bagian di dalam kodrat yang ilahi atau sifat ilahi. Saudari, sifat ilahi ini mengacu kepada sifat dari hayat Allah. Saudari, kita orang yang percaya, seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 3 sampai 13 ini. Kita orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Artinya kita adalah orang-orang yang berbagian dengan hayat dan sifat Allah. Berbagiannya kita dengan hayat dan sifat Allah itu menjelaskan kesatuan seperti apa yang kita miliki dengan Allah Bapa kita. Kesatuan yang kita miliki adalah kesatuan di dalam hayat dan sifat ilahi. Amen. Puji Tuhan, saudari. Melalui 3 hal ini, ya kita melihat, kita berpaling, kita bertobat, melalui berpaling kepada Allah. Pada saat kita percaya, kemudian kita memutuskan untuk dibaptis. Kita dibaptis, kita diletakkan di dalam Bapa. Saudari, kita juga ketika percaya, kita dilahirkan dari Allah, yang menjelaskan sifat kesatuan kita dengan Allah, yaitu kesatuan di dalam hayat dan sifat ilahi. Amen. Melalui 3 hal ini kita diikatkan kepada Allah Bapa. Amen. Kemudian selanjutnya, saudari, yaitu kita diikatkan kepada Allah Putra. Kalau Allah Bapa itu adalah sumber dari Trinitas yang ilahi, saudari, Allah Putra adalah perwujudan dari Trinitas yang ilahi. Dia adalah perwujudan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Dalam Kolose pasal 2 ayat 9, di sana dikatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saudari, di sini kealahan mengacu kepada kepenuhan Allah Tritunggal secara keseluruhan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Saudari, kita melihat ya, sebelum inkarnasi, kepenuhan kealahan itu tinggal di dalam Putra sebagai firman yang kekal. Itu seperti yang diwahyukan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kepenuhan kealahan itu tinggal di dalam Kristus sebagai firman yang kekal, tetapi tidak secara jasmania. Oh, puji Tuhan ya. Setelah inkarnasi, ketika Tuhan mengenakan tubuh insani, ya di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi daging. Maka saudari, kepenuhan kealahan ini tidak lagi hanya di dalam firman yang kekal, tetapi kepenuhan kealahan ini juga tinggal secara jasmania di dalam tubuh insani Yesus. Saudari, tetapi tidak berhenti sampai di sana ya.
Kristus kita melalui kematian dan kebangkitan. Dia membawa seluruh apa yang dia alami, yang dia capai sebagai manusia, ditambahkan ke dalam kepenuhan ini, dan tinggal di dalam tubuhnya yang dimuliakan pada saat dia dibangkitkan. Jadi saudari, betapa kaya kepenuhan kealahan hari ini yang tinggal di dalam Kristus secara jasmani. Karena itu saudari, Kristus kita hari ini adalah Kristus yang al-muhid. Amen. Saudari, ketika kita percaya, ya, ketika kita dibaptis, kita dibawa ke dalam kesatuan. Kita diikatkan kepada Allah Putra yang sedemikian. Allah Putra yang adalah perwujudan dari Trinitas yang ilahi. Yang di dalamnya itu tinggal seluruh kepenuhan kealahan. Saudari, bukan hanya kepenuhan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Bahkan kepenuhan dari apa yang Allah Putra alami, Allah Putra capai, Allah Putra genapkan sebagai manusia. Semuanya ditambahkan ke dalam kepenuhan ini. Saudari, yang menjadikan dia begitu al-muhid. Oh, puji Tuhan ya. Melalui percaya dan dibaptis, kita diikatkan kepada Allah Putra yang sedemikian. Oh, saudari, betapa mulianya. Kita jangan meremehkan ya proses percaya dan dibaptis. Saudari, di dalam percaya dan baptisan ini ada satu realitas yang begitu ajaib. Kita diikatkan kepada Allah Bapa sebagai sumber dari Trinitas ilahi. Kita juga diikatkan kepada Allah Putra sebagai perwujudan dari Trinitas yang ilahi. Sebagai perwujudan dari segala kepenuhan kekayaan Allah yang begitu limpah. Amen, puji Tuhan. Bagaimana kita bisa diikatkan kepada Allah Putra? Di dalam berita ini ya kita bisa melihat bahwa ada 11 poin ya, bagaimana kaum beriman ya mengalami realitas diikatkan kepada Allah Sang Putra. Saudari, kalau membahas satu persatu, saudari akan melihat ini ada satu urut-urutan ya yang kita alami secara praktis, secara real ketika kita percaya dan dibaptis. Amen. Kita masuk dalam poin yang pertama. Diikatkan kepada Allah Sang Putra itu adalah melalui kaum beriman memiliki Dia bersinar ke dalam hati mereka. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6, di sana dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Saudari, melalui ayat ini kita bisa melihat ya bahwa Allah Sang Terang membuat terangnya bercahaya di dalam kita, di dalam hati kita. Melalui apa, saudari? Terangnya ini disinarkan oleh Kristus di dalam hati kita. Ini adalah langkah awal kita diikatkan kepada Allah Sang Putra. Di sini kata ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam kita, supaya kita beroleh terang. Kata beroleh terang ini dalam bahasa Inggrisnya adalah penyinaran. Kita beroleh penyinaran. Ketika Allah membuat terangnya bercahaya di dalam kita, kita beroleh penyinaran. Dan penyinaran ini di sini dikatakan berasal dari kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Saudari, ini berarti Allah itu membuat
Kristus di dalam kita bersinar, menyinari kita. Saudari, ini adalah langkah awal ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudari, bukankah Kristus itu disinarkan di dalam kita, ya, di dalam hati kita, sehingga kita melihat persona ini, persona yang mengekspresikan Allah, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dia bersinar di dalam hati kita. Saudari, sehingga kita nampak kemuliaan Allah dan kita memutuskan untuk kita mau percaya kepada Dia dan menerima Dia. Oh, saudari, inilah langkah awal kita diikatkan kepada Allah Sang Putra, yaitu melalui memiliki Kristus bersinar di dalam hati kita. Kemudian yang selanjutnya, yaitu melalui kaum beriman telah menerima Dia. Yohanes 1 ayat 12-13, di sini dikatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudari, di sini kita melihat semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya ke dalam namanya. Saudari, percaya itu berarti kita menerima. Bagaimana kita bisa diikatkan kepada Allah Putra? Saudari, kita bisa diikatkan kepada Allah Putra melalui kita percaya dalam namanya, ke dalam personanya. Dan percaya ini adalah menerima Dia masuk ke dalam kita. Sama seperti kita menerima tamu di dalam rumah kita, ya. Kalau kita mendengar bel pintu berbunyi, ya, kita pasti akan melihat dulu siapa yang datang. Kalau kita percaya kepada orang yang datang itu, maka kita bisa menerima orang itu masuk ke dalam rumah kita. Saudari, demikian juga dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa diikatkan dengan Allah Sang Putra? Saudari, kita perlu percaya kepada Dia dan menerima Dia masuk ke dalam kita. Amen. Puji Tuhan. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita bisa diikatkan kepada Allah Putra, itu adalah melalui kaum beriman memiliki Dia terwahyu di dalam mereka. Oh, puji Tuhan, ya. Ketika kita percaya dan menerima Kristus di dalam kita, Allah mewahyukan Kristus di dalam kita. Galatia 1 ayat 16 di sini dikatakan, tetapi sewaktu Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Amen. Saudari, ini bukan hanya sekedar penyinaran. Mungkin ini seperti memiliki arti yang sama dengan poin yang pertama tadi, ya. Tetapi saudari, ini bukan hanya sekedar penyinaran sehingga kita memutuskan untuk percaya. Namun di sini dikatakan berkenan menyatakan. Ini berarti adalah satu wahyu, satu pernyataan. Saudari, Allah mewahyukan putranya di dalam kita itu bukan secara lahiriah, melainkan secara batiniah. Bukan oleh penglihatan secara lahiriah, melainkan oleh penglihatan yang batini, yang di dalam kita. Bukan secara objektif, melainkan secara subjektif. Sehingga kita bisa mengenal Dia. Saudari, setelah kita percaya dan menerima Dia, kita perlu mengenal Dia. Kenapa pada saat percaya kita begitu yakin Dia adalah persona yang hidup? Dia adalah Allah itu sendiri. Oh, di dalam kita bisa begitu merasa begitu nyaman, begitu dikasihi oleh Allah, begitu penuh perhentian. Saudari, semua yang kita alami ini begitu subjektif ketika kita percaya. Kenapa bisa demikian? Saudari, karena pada saat kita percaya, Allah itu menyatakan putranya di dalam kita. Dia mewahyukan putranya di dalam kita.
Saudari, saudara ini pernah bersaksi ya, pada saat dia beroleh selamat, dia mengatakan dia melihat Kristus mati di atas kayu salib bagi dia, berdarah bagi dia. Saudari, tentu ini bukan melihat secara fisik, tetapi dia melihat secara subjektif. Di dalam dia melihat dengan jelas. Dia mengenal Kristus yang sedemikian mengasihi dia dan mati bagi dia. Saudari, saat kita percaya, kenapa bisa begitu yakin? Itu karena kita menerima pernyataan Putra Allah ini di dalam kita. Karena Allah berkenan menyatakan putranya di dalam kita. Melalui pewahyuan ini, saudari, kita begitu mantap. Kita percaya kepada Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Oh, saudari, karena putra ini sudah diwahyukan, dinyatakan di dalam kita. Kita beroleh jalan. Untuk apa, saudari? Untuk kita diikatkan kepada Allah Sang Putra ini. Amen. Kemudian, poin yang selanjutnya, kita diikatkan kepada Allah Putra itu adalah melalui kita dibaptis ke dalam Dia. Amen. Bukan hanya perlu percaya ya, untuk diikatkan kepada Allah Putra, kita juga perlu dibaptis. Percaya adalah percaya ke dalam Kristus. Dibaptis juga dibaptis ke dalam Kristus. Saudari, ini semuanya adalah untuk membawa kita disatukan, diikatkan kepada Allah Putra. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 27a, di sini dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Kemudian di dalam Roma pasal 6 ayat 3a, di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Saudari, ayat-ayat ini begitu jelas ya. Bagaimana kita bisa disatukan, diikatkan kepada Allah Putra. Tidak cukup hanya percaya ya, kita perlu dibaptis ke dalam Kristus. Amen. Kemudian selanjutnya, kita diikatkan kepada Allah Putra adalah melalui kita mengenakan Dia. Amen. Jadi, kita yang dibaptis ke dalam Kristus ini, kita telah mengenakan Kristus pada diri kita seperti pakaian. Jadi, Galatia 3:27 ya, dikatakan karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kata mengenakan Kristus ini sama seperti mengenakan pakaian. Kita dibaptis ke dalam Kristus, kita sama seperti kita mengenakan Kristus sebagai pakaian kita. Ini artinya kita dibuat menjadi satu dengan Dia melalui baptisan kita. Kemudian berikutnya, kita diikatkan kepada Allah Putra adalah melalui kita ditaruh di dalam Dia. 1 Korintus pasal 1 ayat 30a, di sana dikatakan, tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Jadi karena kita percaya, kita dibaptis, tidak ke dalam Dia, karena itu kita telah diletakkan di dalam Kristus Yesus. Jadi kenapa perkara ditaruh di dalam Kristus ini begitu penting? Jadi kalau kita melihat fakta di dalam firman Tuhan ya, di dalam kitab Roma, di sana kita melihat bahwa dulu kita ini berada di dalam Adam. Menurut Roma pasal 5 ayat 12, dosa itu masuk dan menjalar ke semua orang melalui satu orang, yaitu Adam. Bagaimana bisa demikian? Jadi karena kita semua berasal dari Adam dan kita semua berada di dalam Adam. Ya sama seperti kita ya. Sebelum kita dilahirkan, kita ini berada di dalam Bapa kita, di dalam orang tua kita. Jadi karena itu posisi kita ada di dalam Bapa kita.
Nah, sebelum kita percaya Tuhan, kita ini posisi kedudukan kita itu ada di dalam Adam. Itu sebabnya kita perlu melalui proses percaya dan dibaptis. Saudari, untuk apa? Supaya kita ditaruh ke dalam Kristus. Oh, saudari, secara posisi kita tidak lagi di dalam Adam. Kita dipindahkan dari dalam Adam ke dalam Kristus. Oh, jika di dalam Adam kita menerima semua yang Adam alami. Demikian juga, saudari, ketika kita percaya dan dibaptis di dalam Kristus, kita diletakkan di dalam Kristus, itu artinya kita juga mengalami segala sesuatu yang sudah dialami oleh Kristus. Oh, saudari, Allah meletakkan kita di dalam Kristus itu adalah dengan tujuan supaya kita disatukan dengan Kristus, supaya kita mengalami, kita berbagian dengan apa yang sudah Kristus lalui dan genap. Saudari, ini membawa kita kepada poin yang selanjutnya ya. Kita diikatkan kepada Allah Putra itu melalui kita disatukan dengan Dia. Tadi kita melihat karena Allah secara kedudukan sudah memindahkan kita dari Adam ke dalam Kristus, otomatis kita mengalami semua yang dialami oleh Kristus karena kita sudah disatukan dengan Kristus. Dari pengalaman semacam apa yang Kristus alami dan melalui percaya dan dibaptis kita juga mengalaminya. Jadi sedikitnya ada 5 hal ya, yaitu di dalam kematiannya, di dalam penguburannya, di dalam hidup kembalinya, di dalam kebangkitannya, juga di dalam kenaikannya. Kita akan melihat satu demi satu ya, saudari. Yang pertama, kaum beriman telah disatukan dengan Dia dalam kematiannya. Roma pasal 6 ayat 3 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Amen. Saudari, kita yang telah dibaptis dalam Kristus, kita telah dibaptis dalam kematiannya. Saudari, kita juga mengalami kematiannya. Kita orang yang dibaptis, kita juga mengalami kematiannya. Saudari, di dalam kematiannya yang al-muhid, saudari, Tuhan itu telah menanggulangi segala perkara yang negatif. Dia menanggulangi dosa, dia menanggulangi dosa-dosa, dia menanggulangi daging, manusia lama, ciptaan lama, ketentuan-ketentuan, adat istiadat yang menyebabkan pemisahan di antara orang-orang. Bahkan juga iblis itu sendiri. Saudari, jika dia telah menanggulangi semua hal ini di dalam kematiannya, dan kita yang percaya dan dibaptis, kita telah disatukan dengan Dia untuk mengalami hal ini bersama dengan Dia. Oh, saudari, maka penanggulangan yang Dia kerjakan di dalam kematiannya hari ini dapat menjadi pengalaman kita yang praktis dan pengalaman kita yang subjektif karena kita telah disatukan dengan Dia. Saudari, kita telah disatukan dengan Dia, kita telah disatukan di dalam kematiannya. Artinya kita juga berbagian dengan penanggulangan segala perkara yang negatif. Saudari, ini tidak hanya kita alami pada saat kita percaya dan dibaptis. Bahkan dalam penghidupan kita setelah kita percaya dan dibaptis. Kita perlu terus-menerus secara praktis, secara subjektif, mengalami kematiannya. Ya, sama seperti Paulus, ya. Dia damba untuk diserupakan ke dalam kematian Kristus. Saudari, dia damba untuk mengalami segala penanggulangan perkara-perkara yang negatif di dalam kematian Kristus. Dia melihat, dia sudah disatukan dengan Kristus. Dia juga mengalami kematian ini. Dia juga mengalami penanggulangan atas segala perkara yang negatif. Oh, saudari, itu sebabnya di dalam penghidupannya dia mau diserupakan dengan kematian Kristus. Amen. Betapa mulia, saudari. Diikatkan kepada Allah Putra ini sungguh sangat dalam. Sungguh sangat mulia.
membawa kita disatukan dengan Dia, mengalami apa yang Dia alami. Kemudian yang kedua, diikatkan kepada Allah Putra, itu adalah melalui disatukan dengan Dia dalam penguburannya. Dalam Roma pasal 6 ayat 4a dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian. Saudari mungkin bertanya-tanya, apa bedanya ya? Disatukan dengan Dia dalam penguburannya, juga disatukan dengan Dia dalam kematiannya. Saudari, jika kita disatukan dengan kematiannya, kita juga disatukan dengan penguburannya. Tetapi penguburan ini lebih tuntas dari kematian. Penguburan itu menyingkirkan segala hasil kematian. Jadi saat kita menguburkan orang yang sudah meninggal, itu adalah saat terakhir kita melihat kematian. Jadi artinya penguburan itu menuntaskan, menyingkirkan segala hasil dari kematian. Karena itu, saudari, kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia, berbagian di dalam penguburannya. Oh, saudari, artinya kita dibebaskan dari segala perkara yang negatif. Dari daging, ego, dosa, dunia, ciptaan lama. Oh, juga Satan secara menyeluruh. Kita dibebaskan secara keseluruhan. Karena kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Karena segala perkara yang negatif itu sudah dikuburkan, jadi artinya kita telah dibebaskan dengan tuntas dari segala perkara yang negatif. Jadi hal ini juga bukan saja kita alami pada saat kita percaya dan dibaptis. Jadi ini juga harus kita alami di dalam penghidupan kita setelah kita percaya dan dibaptis. Amen. Kemudian diikatkan kepada Allah Putra melalui disatukan dengan Dia juga di dalam hidup kembalinya. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 di sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Jadi di dalam ayat sebelumnya, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, dahulu kita mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Jadi di sana dikatakan kita mati. Ini bukan tubuh kita yang mati. Oh, saudari, di dalam ayat ini, mati mengacu kepada roh kita. Organ untuk mengontak Allah ini telah mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Karena itu ketika kita percaya dan dibaptis, oh saudari, kita menerima Dia sebagai hayat kita. Dia masuk ke dalam roh manusia kita yang mati sebagai roh pemberi hayat. Ketika roh ini masuk ke dalam roh kita yang mati, saudari, saat itulah roh kita kembali dihidupkan. Amen. Disatukan di dalam hidup kembalinya ini adalah kita mengalami roh kita yang mati ini dihidupkan kembali. Oh, saudari, kenapa pada saat kita percaya dan dibaptis? Oh, saudari, di dalam kita ini terasa begitu sukacita luar biasa. Saudari, begitu hidup, begitu aktif, begitu segar di dalam batin kita. Saudari, karena apa, saudari? Karena yang lama telah mati itu dihidupkan kembali. Oh, saudari, roh kita yang mati dihidupkan kembali. Saudari, ketika Kristus sebagai roh pemberi hayat itu masuk ke dalam roh kita, Dia membawa roh itu dihidupkan kembali. Amen. Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya, kaum beriman disatukan dengan Dia juga di dalam kebangkitannya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 6a, di sana dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus,
Ia telah membangkitkan kita juga. Kemudian 1 Petrus pasal 1 ayat 3, di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Jadi, tidak hanya dihidupkan bersama dengan Dia, kesatuan kita dengan Dia juga membawa kita berbagian dengan kebangkitannya. Jadi menghidupkan itu adalah tahap awal dari keselamatan Allah di dalam hayat. Karena saat dihidupkan kembali itu adalah saat pertama kali kita menerima hayat, yang membuat roh kita yang mati itu dibangkitkan. Itu adalah tahap awal. Kita dihidupkan kembali. Menghidupkan kembali itu membawa kita yang mati menjadi hidup. Tetapi saudari, tidak cukup sampai di sana. Saudari, di dalam Efesus pasal 2 ayat 6, di sana dikatakan, setelah itu Allah membangkitkan bersama Kristus, membangkitkan kita bersama Kristus dari kedudukan kematian. Saudari, kalau dihidupkan kembali itu membawa kita hidup kembali. Dibangkitkan itu adalah membawa kita keluar dari kedudukan kematian. Oh, saudari, kita tidak lagi orang yang hidup, tetapi kedudukannya masih di dalam kematian. Saudari, kita adalah orang yang telah dihidupkan kembali dan juga telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya kita telah dibawa keluar dari kedudukan kematian. Kebangkitan itu adalah satu bukti bahwa Tuhan itu telah mengalahkan kematian, mengalahkan maut, juga mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Di dalam Ibrani 2:14 dikatakan iblis itu adalah yang berkuasa atas maut. Jadi kebangkitan itu menunjukkan bahwa Kristus itu telah mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Bahkan alam maut itu sendiri. Bahkan juga kuburan yang menahan dia. Semuanya itu dilampaui oleh Kristus yang bangkit. Dan saudari, ketika kita disatukan dengan Kristus yang sedemikian, oh, kita pun juga mengalami kebangkitan Kristus. Kita dilepaskan dari kedudukan kematian. Melampaui maut. Melampaui iblis yang berkuasa atas maut. Saudari, maut itu sangat kuat. Ya, saat ayah saya meninggal ya, ketika terkena serangan jantung, mama saya memanggil saya karena dia berpikir saya bisa melakukan sesuatu ya. Jadi pada saat itu saya berusaha memberikan nafas buatan ya, berusaha menekan dadanya ya supaya dia bisa diselamatkan pada saat dia mengalami serangan jantung itu ya. Jadi tetapi makin lama makin lemas ya, akhirnya ayah saya meninggal. Jadi saat itu saya menangis demikian keras ya, memanggil-manggil dia ya. Mama saya juga demikian ya, keluarga saya semua demikian. Jadi maut itu begitu kuat. Begitu dia menjemput, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Oh, saudari, kita mau berteriak, mau menangis seperti apapun maut, ketika datang, kita tidak bisa menghindari. Kita juga tidak bisa menahannya. Tapi puji Tuhan, saudari. Oh, melalui kita percaya dan dibaptis. Kita disatukan dengan Kristus yang bangkit. Kristus yang telah mengalahkan maut. Saudari, ada beberapa ayat yang baik ya, yang bisa kita alami ya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 24, di sana dikatakan, tetapi Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut
karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudari, Tuhan kita tidak mungkin tetap berada dalam kuasa maut itu. Kenapa, saudari? Karena dia adalah Sang Kebangkitan. Tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut. Kemudian di Ibrani 2:14 ya, di sana dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudari, Tuhan kita memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kemudian di dalam Wahyu 1:18 ya, dikatakan, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudari, kita disatukan dengan dia di dalam kebangkitannya. Begitu mulia. Oh, bersatu dengan kebangkitannya membawa kita lepas dari kedudukan maut. Membawa kita bisa melampaui segala kuasa maut. Membawa kita bisa mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi juga di dalam Wahyu dikatakan apa? Ia yang memegang kuncinya. Pintu alam maut itu tidak lagi terkunci. Pintu alam maut itu sudah terbuka, saudara. Dan yang memegang kuncinya itu adalah Kristus. Saudari, kita disatukan dengan Kristus yang sedemikian. Kristus yang bangkit. Kristus yang tidak mungkin tetap berada di dalam kuasa maut. Puji Tuhan, saudari. Melalui percaya dan dibaptis kita disatukan dengan kebangkitannya. Oh, saudari. Ini juga perlu kita alami di dalam penghidupan kita setelah kita percaya dan dibaptis. Oh, saudari, kita perlu disatukan dengan kebangkitannya. Paulus di dalam Filipi pasal 3 juga mengatakan, yang ku kehendaki, ialah mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Saudari, di dalam penghidupannya, Paulus dahamba terus mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa dia bisa mengenal kuasa kebangkitan ini? Karena dia tahu, dia telah disatukan dengan Kristus yang bangkit. Amen. Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya, kaum beriman diikatkan dengan Allah Putra melalui disatukan dengan Dia di dalam kenaikannya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 6 di sana dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudari, ini adalah tahap selanjutnya dari keselamatan Allah di dalam hayat. Setelah dihidupkan kembali, berbagian dengan kebangkitannya, Kristus membawa kita berbagian di dalam kenaikannya. Saudari, kenaikannya ini melampaui segalanya. Membawa kita itu berada di dalam posisi jauh di atas segala musuh Allah. Seringkali, saudari, di dalam penempuan penghidupan Kristen kita, mungkin kita sudah mengalami kebangkitan. Namun sering kita itu merasa iblis itu masih terus mengganggu kita, merongrong kita dalam banyak. Saudari, kita perlu mengalami kenaikannya. Kita perlu mengalami disatukan dengan Kristus di dalam kenaikan. Saudari, karena di dalam kenaikannya ini tidak hanya kita diselamatkan dari kedudukan kematian. Saudari, melainkan juga membawa kita berada di posisi yang jauh dari musuh Allah. Jauh di atas musuh Allah. Melampaui segalanya. Saudari, sehingga musuh ini tidak lagi bisa mengganggu kita. Karena kita sudah melampaui segalanya. Puji Tuhan. Amen. Kemudian poin yang selanjutnya, kaum beriman diikatkan kepada Allah Putra, itu adalah melalui diokulasikan ke dalam Dia.
Di dalam Roma pasal 11 ayat 17 sampai 18 ya. Paulus mengatakan, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah diokulasikan sebagai gantinya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan engkau yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang. Saudari, ini adalah tahap selanjutnya ya. Sebagai orang yang sudah diikatkan kepada Allah Putri, Paulus memberikan gambaran penghidupan macam apakah yang seharusnya kita tempuh. Gambaran yang Paulus berikan adalah bahwa kita ini adalah ranting-ranting dari pohon zaitun yang liar. Kita adalah ranting-ranting liar. Tapi, saudari, kita telah diokulasikan ke dalam pohon zaitun. Garapan yang adalah diri Kristus itu sendiri. Saudari, pada saat kita percaya dan dibaptis, itulah saat kita itu diokulasikan ke dalam Kristus untuk diikatkan kepadanya. Apa hasil dari kita diokulasikan? Ya, ranting yang liar diokulasikan ke dalam pohon zaitun yang telah digarap. Saudari, hasilnya adalah kita bertumbuh bersama dengan pohon zaitun itu secara organik. Demikian juga kita, saudari. Jika kita telah diokulasikan dengan Kristus, apa hasilnya? Hasilnya adalah kita bertumbuh bersama dengan Kristus secara organik. Bagaimana, saudari, kita bisa bertumbuh bersama dengan Kristus secara organik? Saudari, di dalam ayat ini kita melihat bahwa kita mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Saudari, bagaimana kita bisa bertumbuh bersama dengan Dia? Kita perlu melihat bahwa kita berbagian dengan Kristus yang kaya limpah, Kristus yang al-muhib. Kita telah diokulasikan dengan Kristus yang sedemikian kaya. Kristus ini adalah akar pohon zaitun yang penuh getah, yang menyuplai kita. Dan saudari, yang kedua, kita perlu sadar bahwa bukan kita yang menopang akar itu, melainkan akar itulah yang menopang kita. Saudari, jika kita melihat perkara ini, kita melihat Kristus yang kaya itu adalah akar pohon zaitun yang penuh getah, yang menyuplai kita, sehingga kita bisa bertumbuh secara organik bersama dengan Dia. Saudari, kita tidak akan bermegah. Kita akan senantiasa terus berpaling, terus datang, memiliki penghidupan yang terus bersatu dengan Dia. Secara real, secara praktis. Karena kita tahu, bukan kita yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kita. Amen. Kemudian selanjutnya, kita diikatkan kepada Allah Sang Putra, kita disatukan dengan Dia, melalui kita dilekatkan kepadanya sebagai Dia yang diurapi Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 21, di sini dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan, dalam bahasa aslinya melekatkan, kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Selanjutnya, saudari, kehidupan kita setelah kita percaya dan dibaptis, setelah kita disatukan dengan Allah Putra, itu adalah kehidupan yang secara korporat, bersama-sama dengan saudari, dilekatkan kepada Kristus yang diurapi. Itu sebabnya di sini dikatakan kita dilekatkan, kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Artinya pelekatan ini adalah secara korporat, tidak secara individu. Kita bersama dengan saudari yang lain, kita dilekatkan kepada Kristus yang diurapi oleh Allah. Saudari, ini berarti jika kita secara korporat kita dilekatkan kepada Kristus yang diurapi, kita juga secara korporat menerima pengurapan yang telah diterima oleh Kristus. Saudari,
Kristus yang diurapi adalah Kristus yang menggenapkan tujuan dan rencana kekal Allah. Karena itu, saudari, hari ini penghidupan kita haruslah penghidupan yang bersama saudara-saudari secara korporat dilekatkan kepada Kristus. Untuk apa, saudari? Untuk penggenapan tujuan dan rencana kekal Allah. Begitu kita terlepas dari Kristus, kita tidak bisa mengalami pengurapannya. Kita tidak bisa berbagian dengan penggenapan tujuan dan rencana kekal Allah. Demikian juga, saudari, karena pelekatan ini secara korporat, ya, di ayat ini dikatakan kami bersama-sama dengan kamu. Ini berarti secara korporat. Kalau kita juga terlepas dari persekutuan dengan gereja sebagai tubuh, itu pun juga membuat kita tidak bisa berbagian atas pengurapan ini. Puji Tuhan, kehidupan kita haruslah secara korporat dilekatkan kepada Kristus. Oh, supaya kita bersama-sama secara korporat menggenapkan tujuan dan rencana kekal Allah. Amen. Kemudian, saudari, diikatkan kepada Allah Putra, itu juga melalui diikatkan kepadanya sebagai satu roh. 1 Korintus pasal 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Saudari, secara fakta, roh Tuhan itu telah masuk ke dalam roh kita untuk diikat menjadi satu kesatuan ketika kita percaya dan dibaptis. Karena Kristus sudah melalui proses, Kristus hari ini menjadi Kristus yang pneumatik. Dia menjadi roh itu. Dan dia ada di dalam roh kita. Dia sudah dibaurkan menjadi satu dengan roh kita yang telah dilahirkan kembali. Saudari, namun untuk mengalami hal ini, saudari, mengalami fakta yang rohani, kita perlu berpaling mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Saudari, penghidupan kita setelah kita diikatkan, saudari, haruslah penghidupan yang terus mengikatkan diri kepada Tuhan. Berpaling kepadanya. Oh, saudari, supaya kita mengalami apa itu menjadi satu roh dengan Dia. Saudari, satu-satunya jalan adalah dengan kita terus melatih diri kita mengikatkan diri pada Tuhan. Saudari, saya dulu beranggapan menjadi satu roh dengan Tuhan itu tergantung kita mau mengikatkan diri pada Tuhan atau tidak. Tapi saudari, tidaklah demikian. Secara fakta ilahi, roh itu sudah di dalam roh kita. Sudah dibaurkan dengan roh kita. Saudari, untuk mengalami fakta ini, kita perlu berpaling. Kita perlu mengikatkan diri pada Tuhan. Supaya kita bisa mengalami fakta ini. Mengalami apa itu menjadi satu roh dengan Dia. Itu sebabnya ketika kita berpaling, melatih roh kita, dari saat itulah kita merasakan bagaimana roh perbauran ini, saudari, menjadi satu. Dibaurkan menjadi satu dengan roh kita. Amen. Puji Tuhan. Kemudian, poin selanjutnya, ini adalah hasil dari kita diikatkan kepada Allah Putra. Disatukan dengan Allah Putra, hasilnya adalah kita menjadi kaum beriman yang bergembira di dalam Dia. Amen. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Amen.
Saudari, bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkata. Sekalipun, saudari, kita menurut ayat ini ya, belum pernah melihat dia. Kita bisa mengasihi dia. Bahkan kita bisa percaya kepada dia. Bahkan kita dapat bergembira dengan sukacita yang mulia. Kenapa bisa demikian? Karena saat kita percaya, saudari, kita mengalami semua perkara yang tadi disebutkan secara subjektif. Saudari, kalau kita mengalami poin-poin yang tadi kita sebutkan, saudari, kita mengasihi dia atau tidak? Kita percaya atau tidak kepada dia? Oh, saudari, sekalipun belum pernah melihat, kita akan tentu jatuh cinta mengasihi dia. Kita tentu akan percaya kepada dia. Oh, dan tentu kita akan bergembira dengan sukacita yang mulia, bahkan tidak terkatakan. Jadi, sukacita yang mulia ini adalah sukacita yang terbenam di dalam kemuliaan. Kemuliaan itu adalah Allah yang terekspresi. Jadi, kalau kita mengalami poin-poin yang di atas tadi ya, diikatkan kepada Allah Bapa, diikatkan kepada Allah Putra, dan kita mengalami ini di dalam penghidupan kita setelah kita percaya dan dibaptis. Saudari, penghidupan kita akan penuh dengan sukacita yang mulia. Oh, kenapa, saudari? Karena kita penuh dengan mulia. Kita mengekspresikan Allah. Ini menjadi sukacita kita. Kita bersukacita karena kita terbenam di dalam kemuliaan Allah. Oh, saudari, sama seperti Paulus di dalam kitab Filipi. Saat dia menulis surat, saudari, dia sedang di dalam penjara. Tapi dia mengatakan apa? Dalam segala hal aku tidak beroleh malu. Karena Kristus diperbesar di dalam dia. Filipi pasal 1 ayat 20. Saudari, karena dia mengalami, dia bersatu dengan Kristus. Dan dia mengalami, dia diikatkan kepada Allah Putra ini. Saudari, di Filipi pasal 4 ayat 4 dia mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bagaimana Paulus bisa penuh dengan sukacita saat dia di dalam penjara? Oh, saudari, karena dia mengalami kesatuan dengan Allah Tritunggal. Oh, dia mengalami Kristus yang senantiasa diperbesar. Oh, sukacita yang dia alami adalah sukacita yang mulia. Dia penuh dengan kemuliaan akan Allah. Amen. Puji Tuhan, saudari. Semoga berita ini ya tidak hanya menjadi doktrin, melainkan menjadi pengalaman kita secara real dan subjektif. Tuhan memberkati kita, saudari. Sungguh mulia kita diikatkan kepada Allah Bapa sebagai sumber Trinitas ilahi. Kita juga diikatkan kepada Allah Putra sebagai perwujudan dari Trinitas ilahi yang penuh dengan kelimpahan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Minggu depan kita akan melanjutkan diikatkan kepada Allah Roh. Tuhan memberkati kita semua. Amen.